きなものは強いやつ。弱さくらはるかだ。ヘドが出る。Setelah Umemiya mengatakan tidak pernah menang melawan mereka sebelumnya, maksudnya Edo dan gengnya itu, Nire pun sampai kaget dan mengatakan, apa maksudnya itu? Umemiya pun lalu menjawab, seperti yang kalian tahu, kami menyatukan Furin. Banyak sekutu baru yang bergabung dengan kita, dan kita melakukannya untuk melindungi kota. Tapi Endo dan gengnya itu, apa yang mereka inginkan adalah untuk mengembalikan Furin seperti dulu, pada saat semuanya saling berkelahi untuk sampai ke puncak, menyebabkan kekacauan dan kehancuran. Kita sering berkelahi dengan geng Endo, tapi setiap kali melakukannya, itu seperti perjuangan yang putus asa, dan tidak pernah mendapatkan kejelasan siapa yang menang. Saat itu terjadi, kita masih bertarung dengan faksi yang lainnya, dan karena itu kita mendapatkan banyak sekali sekutu. Itulah saat Furin mulai berubah. Akhirnya Furin menemukan tujuannya. Dari situ Endo dan gengnya kehilangan ketertarikan pada Furin yang punya tujuan. Dan saat itu mereka pergi dengan sukarela sambil membawa kekacauan dan kekerasan dari masa lalu. Karena itu mereka disebut sebagai bayangan yang ditinggalkan. Dan menurut Umemiya sekarang, bayangan itu akan mendatangi Furin lagi. Dan mereka mungkin akan merubah Furin menjadi sedia kala. Mendengar itu, semuanya pun pada melongo. Namun berbeda dengan Sakura. Sakura pun dengan tertawa mengatakan, jika itu yang mereka inginkan, lakukan saja. Jika dia ingin bertarung di Furin, jadi bisa menghemat waktu untuk kita mencarinya. Apa yang kalian takuti? Tugas kita sangat mudah. Tidak peduli siapa yang datang, tugas kita hanya menerbangkan mereka. Anjay, gaya sekali ya Bre Sakura itu. Dengan Sakura membayangkan perkataan yang mensupport Sakura, Sakura lalu mengatakan lagi, kalian semua akan melindungi apa yang penting bagi kalian kan? Bukankah itu alasan bahwa Furin ada? Dengan ucapan keras Sakura itu, Umemiya pun lalu membayangkan ketika Umemiya bicara dengan Kotoha karena kedatangan Sakura waktu itu. Selesai mengingat itu, Umemiya dengan senyum lalu mengatakan ke Sakura, aku sangat bersyukur Sakura, kau datang ke kota kami. Saat waktunya tiba, aku mengandalkanmu untuk mengurus Endo. Endo tidak begitu suka orang secara luas, tapi saat dia menemukan apa yang dia sukai, pasti akan dia buru. Jadi sebaiknya kau bersiap untuk segalanya. Dengan raut wajah serius Sakura, Sakura pun menjawab, serahkan saja padaku. Dengan gaya Sakura masih mengatakan lagi ke Umemiya, tapi jangan salahkan aku, karena aku mencuri mangsamu atau apapun, oke? Dengan tertawa, Umemiya menjawab, tidak. Endo juga tidak tertarik denganku. Dulu saat dia masih di Furin, Umemiya dan Endo pun tidak pernah bertukar satu pukulan pun. Ia benar memang melawan Endo dan gengnya. Namun, di sana juga ada legenda selain Endo. Orang itu jauh lebih kuat daripada Endo. Dan 4 Raja Bafurin itu juga mengakui, bahkan mereka tidak bisa mengalahkan orang itu. Dia adalah Chika Takishi. Dia kemungkinan adalah orang terkuat dari Furin. Dan ini lalu memperlihatkan Endo dan Takishi sedang berada di tempat lain. Dengan Endo menemui Takishi karena Takishi sedang menunggu orang untuk menyalakan petasan. Karena orang-orang itu mengambil tempat Takishi sebelum Takishi datang ke situ. Petasan pun juga dipasang di jidat tumpukan orang yang di atas. Wah, kejam banget ya Bre. Dan ini kembali ke Bafurin lagi. Dan Sakura sudah separing dengan Hiragi.
dan Suge dengan Enomoto, dan Ryu juga, dan Kanji dengan Suo, dan Nirai pun bagian perairan. Karena minuman sudah siap, mereka berhenti untuk minum. Namun berbeda dengan Sakura, masih semangat sparring dengan Hiragi. Ryu pun tak heran dengan Sakura, karena Sakura mempersiapkan dirinya untuk melawan Endo. Dan Enomoto yang melihat Sakura dan mengatakan, menganggap Sakura selalu bertemu dengan masalah. Apa karena aura Sakura memancarkan yang memancing masalah? Anze dan kawan lainnya pun berubah jadi mumi dengan bercanda untuk menggoda Enomoto. Anze pun lalu mengatakan, jika Sakura melihat orang yang butuh bantuan dari jauh, dia akan langsung membantunya. Dan itulah kenapa dia mendapatkan dirinya dalam masalah, yang berarti Sakura secara keseluruhan, dia pria yang baik. Dengan semua melihat ke Sakura, Enomoto dengan senyum, lalu Enomoto merasa tidak ada yang bisa merubah Sakura. Hiragi pun lalu menyudahi sparringnya, namun Sakura masih kekeh ingin bertarung lagi. Karena Sakura menganggap tidak ada waktu untuk istirahat, karena si Bajirut Endo tidak tahu kapan akan datang. Namun, Hiragi masih mengatakan, apa yang terjadi ketika dia muncul saat kau kelelahan? Tapi, Hiragi merasa tidak ada gunanya menyuruh bersabar Sakura ketika melawan Endo nanti. Namun, Sakura menjawab, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Karena Sakura tidak peduli siapa yang akan dilawan. Sakura sudah memutuskan tidak akan ada teman yang babak belur lagi. Dan Sakura menganggap jika bisa menjadi kuat, lalu Sakura bisa menyelamatkan semuanya. Karena Sakura tidak tahu kapan Endo datang dan tidak tahu apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, Sakura akan menghindari segala macam penyesalan saat itu terjadi. Dan ini bukan waktunya Sakura untuk santai. Mendengar perkataan Sakura pun jadi bengong semuanya. Karena Kanji tahu Sakura akan jadi kuat, Kanji pun lalu mengajak Sakura untuk sparring. Teman Sakura pun juga sparring lagi. Karena mereka mendengar Sakura akan melindungi mereka, maka tugas mereka menjaga punggung Sakura. Memang pertemanan yang sangat epik ya Bre di Furin ini. Dan ini memperlihatkan anak-anak Furin lainnya sedang patroli. Namun tidak sengaja melihat seseorang mempunyai badan tinggi dan memakai kupluk serta baju Furin. Namun mereka tidak mengenali dia. Siapa ya Bre kira-kira? Setelah pagi, Sakura sudah akan pergi ke sekolah lagi. Dengan berjalan, Sakura masih kepikiran dengan Kaji. Karena tiba-tiba kemarin Kaji mengajak sparring Sakura. Dan Kaji juga tak menahan sama sekali. Dan yang paling kesal, mereka berdua dipisahkan oleh Hiragi. Nirai dan kawan lainnya pun lalu memanggil Sakura dan mendekat. Dengan menanyakan keadaan Sakura sehabis sparring kemarin. Tiba-tiba Anzai dan teman lainnya pun datang mendekat. Anzai pun lalu mengatakan, Nyonya di restoran Mojayaki ingin mereka semua berkunjung ke sana. Karena Anzai pun juga sering makan di restoran itu bersama dengan Nagato dan Tetsuchiya. Dan mereka selalu membicarakan Sakura. Mendengar itu, Sakura pun sampai pelongo-pelongo. Dan tiba-tiba wanita yang bersama Ryu saat kemarin itu datang menghampiri mereka. Karena wanita itu ingin membalas kebaikan mereka. Sebagai ucapan terima kasih, wanita itu pun mengasih bingkisan ke Sakura dan teman-teman lainnya juga. Bukan cuma itu saja, semua pedagang di kota juga mengasih bingkisan untuk Sakura dan teman lainnya juga. Setelah itu, mereka semua pun lanjut berjalan ke Bofurin. Dengan berjalan, Sakura melihat semua teman-temannya tertawa. Sakura langsung menyadari hal itu ternyata cukup menyenangkan. Sesampainya di kelas, semua orang pun pada panik. Kenapa ya? Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan bunyi speaker, yaitu suara Umemiya.
Dan itu Umemia meminta ketua kelas dan wakilnya untuk datang ke lantai atas Bofurin sekarang juga. Nire dan Suwo pun lalu mengajak Sakura untuk pergi ke lantai atas. Sesampainya di atas, semua orang pun sudah berkumpul di situ. Umemia pun lalu mendekat dan mengatakan ke mereka semua, "Maaf, sudah membuat keributan di pagi hari ini. Bagaimanapun alasannya, aku memanggil kalian ke sini karena aku mendapatkan deklarasi perang dari Yamato Endo. Dalam 2 minggu lagi, dia dan timnya akan datang lagi ke kota ini untuk menghancurkan Bofurin." Mendengar itu, pada kaget semuanya. Wah, bakal jadi perang besar nih, bre. Dan ini chapter selanjutnya menceritakan masa kecil dan masa lalu Umemia. Saat Umemia umur 9 tahun, Umemia masih hidup bahagia dengan ibu dan bapaknya. Ditambah lagi, Umemia akan punya adik. Namun setelah itu, kebahagiaan itu hilang seketika. Karena orang tua dan adiknya secara bersamaan sudah pergi meninggalkan Umemia. Setelah itu, Umemia dirawat di panti asuhan. Namun, setelah kejadian itu, Umemia tak mau makan sama sekali. Sampai-sampai pekerja asuh Umemia yang bernama Yuki Ahitara bingung gimana caranya agar Umemia mau makan. Dengan Yuki mencoba merayu Umemia agar makan, namun Umemia mengatakan sudah tak merasakan makanannya dan sebaiknya untuk meninggalkan Umemia saja karena Umemia menganggap dirinya adalah seorang pembunuh. Umemia pun lalu berjalan pergi. Yuki melihat itu pun hanya melihat Umemia dengan tatapan kosong. Yuki pun langsung mengajak anak-anak lainnya untuk bermain. Namun Yuki juga melarang anak-anak untuk main di luar panti karena di zaman itu masih terjadi keributan, kekacauan, dan perkelahian di kota itu. Bahkan para polisi seakan-akan menutup mata atas kejadian itu. Dan SMA Furin, mereka tidak hanya saling bertarung, tapi juga membuat keributan dengan tim lainnya juga. Bahkan mereka membanggakan diri mereka sebagai sekolah nakal yang terkenal kejam. Namun tiba-tiba Umemia keluar dari panti. Padahal di luar masih banyak keributan dan perkelahian. Dan Umemia malah berjalan mendekat ke seseorang yang sedang mengacau di kota itu. Tidak tahu kenapa Umemia langsung menghantam orang itu. Gilanya orang itu langsung menghajar Umemia balik. Padahal Umemia masih umur 9 tahun. Mereka semua yang kelihatan sudah dewasa tidak punya belas kasihan sama sekali. Umemia pun langsung dihajar abis-abisan. Tiba-tiba seseorang dari Furin menolong Umemia dan menghajar orang itu. Karena orang Furin itu menganggap orang-orang itu menghalangi jalannya. Setelah orang-orang pengacau itu pergi, Umemia pun langsung mencoba berdiri. Dengan perkataan Umemia ke salah satu anggota Bofurin itu, "Ini salahmu, jadi aku tidak bisa mati." Dengan jawaban orang Furin itu, "Kau membuat ulah dengan gerombolan itu dengan sengaja ya? Apa kau mencoba untuk membunuh diri sendiri?" Dengan sedih, anak kecil 9 tahun itu yang bernama Umemia, sembari membayangkan orang tuanya mengatakan, harus membayar apa yang telah Umemia lakukan. Karena Umemia menganggap kepergian orang tuanya adalah salah Umemia. Mendengar itu, orang Furin itu menjawab, "Kalau begitu, silahkan kalau mau mati." Setelah orang Furin itu tahu kalau Umemia ingin mati, mereka berdua pun sudah berada di atas gedung. Lalu, orang Furin itu mengatakan ke Umemia, "Jika kau ingin mati, lalu bunuh saja dirimu sendiri. Jangan mengotori tangan orang lain." Umemia pun sudah bersiap akan bunuh diri. Dengan perkataan dalam hati Umemia, orang itu benar. Aku harus lompat dan semuanya akan berakhir. Semua itu salahku. Itulah kenapa aku harus jatuh ke neraka. Aku harus dihukum. Aku harus pergi ke tempat yang lain, di mana tidak ada orang. Sembari Umemia meminta maaf dengan orang tuanya dan calon adiknya, Umemia pun langsung melangkahkan kakinya untuk terjun.
Namun, orang Furin itu langsung menarik Umemiya dan melemparkan ke lantai atas lagi. Dengan perkataan orang Furin itu, "Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Dan juga tak peduli seberapa busuk kenyataan yang kau dapatkan. Teruslah dorong dirimu secara tidak rasional tanpa alasan. Tapi tetap saja, kau hanya harus memilih di sisi ini. Jadi, kau sebaiknya mempersiapkan diri sendiri. Semuanya hanya akan menjadi lebih sulit. Dari sisi, jika kau tidak menyukainya, lalu kau tidak punya pilihan untuk menjadi kuat. Jadi, kau tidak boleh menyerah." Mendengar itu, Umemiya pun langsung pingsan. Dan tiba-tiba Umemiya sudah digendong oleh Yuki dan berjalan akan ke panti. Setelah Umemiya sadar, Yuki pun langsung marah ke Umemiya dengan ucapan Yuki, "Kenapa kau tiba-tiba menghilang dari panti? Saat kami sadar kau meninggalkan panti, kami berlari seperti seekor ayam yang kehilangan kepalanya." Dari situ, Umemiya langsung teringat saat kecelakaan ibu dan ayahnya. Saat itu, mereka mendorong Umemiya dari jalan dan mereka tertabrak oleh truk. Dan Umemiya menganggap itu salah Umemiya. Namun, Umemiya masih kepikiran di saat terakhir mereka. Mereka tersenyum dengan Umemiya. Dari situ, Yuki lalu menjelaskan ke Umemiya, "Mereka hanya senang karena kau selamat. Aku sudah melihat banyak orang tua di jalan. Tidak semua orang tua bisa tersenyum saat mereka pergi untuk melindungi anaknya. Itu luar biasa, ibu dan ayahmu sangat hebat. Itu menunjukkan seberapa besar mereka menyayangimu." Umemiya pun lalu mengatakan, "Jika mereka tidak marah, bolehkah aku merindukannya?" Yuki pun lalu menjawab, "Ya ampun, tentu saja kau boleh." Dari situ, Umemiya pun langsung menangis dong. Yuki melihat Umemiya menangis pun mengatakan, "Akhirnya dia menangis." Sesampainya di panti, anak-anak yang lainnya pun sudah menanti Umemiya dan menanyakan keadaannya. Umemiya pun lalu meminta maaf ke mereka semua. Karena sudah waktunya makan malam, Umemiya disuruh untuk mengatakan makanan kesukaannya. Dengan anak-anak lainnya mengira makanan mahal, namun Umemiya pun hanya meminta nasi telur dadar saja. Wanita pengurus panti pun langsung akan membuatkan spesial untuk Umemiya. Setelah itu mereka semua pun lalu makan bersama. Namun saat mau makan, Umemiya masih kepikiran tentang ibu dan ayahnya. Dan Umemiya merasa sangat kesepian. Namun anak wanita di samping Umemiya pun lalu mengatakan, "Aku juga sama. Saat pertama kali ke sini, semua makanan terasa hambar. Tapi semakin lama aku di sini, akhirnya aku bisa merasakan lagi. Itu karena semua yang ada di sini menjadi keluargaku. Pada akhirnya aku menumbuhkan rasa sayang pada mereka. Mereka menjadi penting bagiku. Selama kita saling mendukung, kita peduli satu sama lain, itu tidak masalah. Meski kita tidak ada hubungan darah, kita semua masih keluarga. Jadi, aku ingin menjadi keluarga denganmu juga, Umemiya." Dan semua anak-anak di situ pun sama, akan memperhatikan Umemiya dan memperdulikan Umemiya. Karena dengan begitu, makanan akan terasa lebih enak. Umemiya pun lalu teringat ibu dan ayahnya lagi saat mereka makan bersama. Setelah itu, Umemiya langsung memakan makanannya. Dan itu pun membuat bahagia Umemiya karena terasa lezat sekali. Anak-anak yang lainnya pun juga senang melihat Umemiya. Bahkan menawari makanannya untuk Oni-channya. Umemiya yang mendengar panggilan Oni-chan itu membuat kaget Umemiya. Karena anak-anak yang lainnya lebih muda dari Umemiya. Makanya mereka memanggil Umemiya dengan sebutan Oni-chan. Umemiya pun lalu teringat adiknya lagi. Dari situ Umemiya punya kesempatan untuk menjadi seorang kakak lagi. Lalu Umemiya mengatakan ke semua anak panti akan melindungi mereka semua.
karena Umemiya menjadi kakak mereka dan Umemiya berharap tidak akan gagal lagi. Setelah ini kembali menceritakan Umemiya saat umur 14 tahun. Setelah Umemiya umur 14 tahun, Umemiya saat itu sudah ceria kembali dan menjadi kakak dari anak-anak panti. Dan Umemiya juga sangat sayang sekali dengan adiknya di panti asuhan itu. Anak-anak panti pun juga sudah sekolah. Dan Umemiya juga akan masuk ke Furin. Dan saat itu hari yang penting bagi Umemiya untuk melakukan apa yang selalu diinginkan. Yuki mendengar itu pun lalu mengatakan, "Yang selalu kau inginkan itu masih belum berubah ya? Kupikir bertemu denganmu dan orang Furin waktu itu merupakan sebuah takdir." Umemiya pun menjawab, "Dan itulah kenapa aku pergi ke Furin juga merupakan sebuah takdir." Umemiya pun lalu berjalan berangkat ke Furin. Yuki pun lalu membayangkan saat orang Furin itu menyelamatkan Umemiya. Saat Yuki panik mencari Umemiya waktu itu, tiba-tiba Umemiya sudah digendong oleh anak Furin itu. Dengan paniknya Yuki mengatakan ke orang Furin itu, "Apa yang kau lakukan pada Umemiya?" Orang Furin itu menjawab, "Tenang saja, bocah ini sendiri yang berlari ke arah berandalan. Aku tidak suka mengajar anak kecil tahu." Karena orang Furin itu mengira Yuki akan melakukan sesuatu untuk Umemiya, makanya orang itu menyelamatkan Umemiya. Dari situ Yuki berterima kasih dengan orang Furin itu. Dan ternyata orang itu dulu juga tinggal di panti asuhan Yuki selama setengah tahun. Dan kenapa orang itu masuk ke Furin? Dia hanya tidak bisa diam saja saat orang asing berkeliling melakukan apapun yang mereka inginkan di wilayah itu. Lalu orang Furin itu menyuruh Yuki untuk fokus dan memperhatikan anak-anak itu dari dekat, khususnya Umemiya. Karena Umemiya punya keberanian. Dia membawa beban yang amat berat. Fokuslah padanya, seperti yang Yuki lakukan dengan orang Furin itu. Yuki yang melihat Umemiya pun lalu mengatakan, dia tidak hanya berani, ya sebenarnya seseorang anak yang mengagumkan. Dan Umemiya saat itu sudah membantu orang-orang di kota itu. Bahkan orang-orang di kota melihat Umemiya pun menganggap kapanpun Umemiya datang, sudut jalan jadi terlihat bercahaya. Dan saat ada berandalan datang, Umemiya pun lalu mengajak mereka untuk bicara. Dengan Umemiya merebut aksesoris berandalan itu, lalu Umemiya berlari ke jembatan. Karena Umemiya tidak ingin berandalan itu berkelahi di kota. Sesampainya di jembatan, Umemiya meminta berandalan itu untuk jangan pernah berkelahi di kota lagi. Berandalan itu pun lalu menyerang Umemiya. Namun Umemiya dengan mudah menjatuhkan mereka. Bahkan berandalan itu pun heran dengan Umemiya. Seakan Umemiya mempunyai kekuatan monster. Karena orang berandalan masih banyak, berandalan pun mengajak untuk menyerang Umemiya dan mengalahkannya. Namun tiba-tiba teriakan keras kepada Umemiya dengan marahnya orang itu. Karena janjian dengan Umemiya, namun Umemiya tidak tahu. Dan itu ternyata Toma Hiragi saat umur 15 tahun. Setelah Hiragi datang, Umemiya pun jadi senang. Namun Hiragi heran dengan dirinya karena malah melakukan hal itu, menjatuhkan dengan gampang para berandalan itu. Umemiya pun lalu mengatakan, itu karena Hiragi keren dan sangat kuat. Umemiya pun lalu mengajak Hiragi untuk pergi ke Furin bersamanya. Namun di saat itu Hiragi dengan Umemiya masih sama-sama keras. Walaupun Hiragi masih bersikap keras dengan Umemiya, namun Hiragi selalu mendengarkan Umemiya. Karena keinginan Hiragi sama seperti Umemiya, melindungi Furin dan melindungi kota. Lalu Umemiya dan Hiragi membicarakan keadaan di kota itu. Umemiya pun lalu mengatakan, saat itu kota sangat repot, seperti revolusi Bakumatsu. Ada musuh yang menyerang dari luar, tapi
Pertempuran juga pecah di dalam. Semuanya tak terkendali. Selain itu, aktivis Sisi masih berpegang dengan pendiriannya dan terus membersihkan jalannya. Mereka membentuk koneksi di antara orang-orang dan bersatu menjadi satu pasukan dan menatap arah yang sama bersama. Lalu, Umaymah ingin itu terjadi di Furin juga. Dan untuk membuat itu nyata, Umaymah akan mengambil kursi teratas di sekolahan. Saat bersatu, semua pertarungan di dalam sekolahan akan dihentikan. Lalu, akan fokus dengan musuh di luar. Dengan begitu, semua orang di Furin bisa bekerja sama melindungi kota. Dan untuk mengatasi retakan antara penduduk kota dan murid Furin, yang harus dilakukan adalah membangun jembatan. Dan saat itu, Umaymah sering pergi ke kota setiap waktu dengan teman-teman dari Furin. Dan kemudian, dikit demi sedikit, membentuk ikatan yang dalam dengan orang-orang. Kemudian, Umaymah akan membuat hubungan dengan orang-orang di dalam Furin. Saat sudah mengenal satu sama lain, lalu kita bisa menjadi jembatan untuk mereka. Lalu, kita harus patroli di kota, menunjukkan wajah di kota, dan menghentikan saat ada pertarungan, dan bisa banyak mengobrol dengan orang-orang di kota. Namun itu tidak mudah. Namun Umaymah masih tetap teguh dengan kepercayaannya. Suatu saat Umaymah akan membuat kota itu menjadi tempat di mana semua orang bisa bahagia bersama. Hiraki pun lalu bertanya ke Umaymah, "Kenapa kau butuh aku dalam rencanamu? Dan kenapa aku harus menjadi bagian dalam hal itu?" Umaymah pun lalu menjawab, "Kau adalah petarung yang kuat dan selalu menepati kata-katamu. Ditambah ada banyak orang yang mengikutimu. Kau itu luar biasa." Aku berkata jujur. Hiraki pun masih ingin alasan terbesar dari Umaymah. Umaymah pun lalu mengatakan lagi, "Itu karena kau bilang, karena kau membenciku. Itu karena kau membenciku. Karena itulah ingin kau bersamaku. Yang ingin kulakukan akan menyeret banyak orang di dalam. Dan jika aku membuat keputusan yang tidak bertanggung jawab, maka dengan kekuatan dan pemikiran logikamu di sebelahku, kau tidak akan berpikir dua kali dan mengajarku untuk kembali ke jalan yang benar." Hiraki pun lalu tertawa dong dan mengatakan, "Kau sungguh gila." Dan ini lalu memperlihatkan 4 raja Furin yang sekarang di masa lalu. Dan Umaymah mengajak mereka untuk melakukannya yang Umaymah rencanakan. Terima kasih.